Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Pagi, Bu. Sehat kabar aku, Bu. Suara Ibu terdengar jelas atau tidak ya? Kedengeran, Terdengar Bu. dengan jelas, Ibu. Oke, baik. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai matematika, yaitu penafsiran operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pada pecahan. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa boleh dipimpin oleh salah seorang siswa ya. Ibu mau milih Yunita. Yunita, halo. Hai teman-teman. Sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Ibu. Alhamdulillah, terima kasih Yunita. Nah, sama-sama Ibu. Ibu mau mengingatkan, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan, yaitu 3M. Apa itu 3M? Ada yang ingat? Mencuci tangan. Iya, betul. Yang pertama mencuci tangan. Aku tahu, Ibu. Dan menjaga jarak, Bu. Menjaga jarak. Terus satu lagi, M apa lagi ya? Mencuci tangan, menjaga jarak. Yang ketiga, memakai masker. Nah, ini ada gambarnya. Memakai masker. Kita harus mencuci tangan ketika kita menerima barang dari luar. Kita harus memakai masker ketika kita harus terpaksa keluar rumah. Nah, saat di luar rumah, kita harus menjaga jarak dengan orang-orang sekitar. Social distancing dilakukan kurang lebih sejauh 2 meter atau 6 kaki. Agar lebih semangat, kita bernyanyi terlebih dahulu yuk. Kita nyanyi Berkibarlah Benderaku. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira di seluruh pantai Indonesia. Kau
kibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan kau, serentak rakyatku membela. Sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Kami rakyat Indonesia bersedia setiap masa mencurahkan segenap tenaga supaya kau tetap cemerlang. Tak goyang jiwaku menahan rintangan, tak gentar rakyatku berkorban. Sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Sekarang kita lanjut kepada kompetensi dasar juga indikator pencapaian yang akan kita capai. Kompetensi dasarnya yaitu 3.3, menjelaskan dan melakukan penaksiran dari jumlah, selisih, hasil kali, dan hasil bagi dua bilangan cacah maupun pecahan desimal. Yang 4.3, menyelesaikan masalah penaksiran dari jumlah, selisih, hasil kali, dan hasil bagi dua bilangan cacah maupun pecahan desimal. Lalu ada indikator pencapaian kompetensi yang akan kita capai. 3.3.9 menentukan hasil dari penaksiran penjumlahan dua bilangan pecahan. Yang 3.3.10 menentukan hasil dari penaksiran pengurangan dua bilangan pecahan. Selanjutnya ada 4.3.4 yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan penaksiran bilangan cacah maupun pecahan dan desimal. Sini ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai bersama-sama. Yang pertama, melalui bimbingan Ibu dari media daring, peserta didik mampu menaksir operasi hitung penjumlahan pecahan dengan tepat. Yang kedua, ada melalui bimbingan Ibu dari media daring, peserta didik mampu menaksir operasi pengurangan pecahan dengan tepat. Kita mengulas kembali yuk. Nih. Pada pembelajaran sebelumnya kita juga telah belajar mengenai penaksiran. Jadi, apa itu penaksiran? Ada yang masih ingat? Dan ada berapa ya macam cara untuk menaksir operasi hitung pecahan? Kita lihat di slide berikutnya. Ibu mau minta tolong salah satu untuk membacakannya dong yang ada di slide PPT Ibu. Ibu mau minta tolong kepada Maria. Bisa tolong bacakan? Slide-nya terlihat dengan jelas kan? Iya, Bu. Sudah terlihat. Ya, tolong bacakan ya Maria. Baik, Bu. Penaksiran merupakan sebuah perhitungan yang dilakukan untuk membuat perhitungan nilai terdekat agar bisa menentukan hasil sebuah operasi hitung. Dalam melakukan penaksiran, ada beberapa jenis taksiran yang dapat digunakan. Beberapa jenis taksiran tersebut yaitu taksiran rendah, taksiran tinggi, dan taksiran sedang. Sudah, Bu? Iya, betul. Terima kasih, Maria. Nah, taksiran rendah itu berarti kita membulatkan suku-suku bilangan operasi hitung ke dalam pembulatan yang terdapat di bawahnya. Itu taksiran rendah. Contohnya 24 ditambah 37, taksiran rendahnya menjadi 20 ditambah 30 sama dengan 50. Nah, 24-nya berubah menjadi 20 dan 37-nya berubah menjadi 30. Taksiran tinggi itu berarti kita membulatkan
suku operasi hitung penjumlahan ke dalam pembulatan di atasnya. Nah, contohnya ini 24 tambah 37, taksiran tingginya menjadi 30 ditambah 40. 24-nya berubah menjadi 30, 37-nya menjadi 40. Yang hasilnya menjadi 70. Sekarang taksiran sedang. Kalau taksiran sedang berarti kita membulatkan bilangan pembulatan operasi hitung ke dalam bilangan yang berada di atasnya atau yang ada di bawahnya. Jadi kalau taksiran sedang ini fleksibel, tergantung dengan soalnya. Contohnya 24 ditambah 37. Taksiran sedangnya menjadi 20 ditambah 40. 24-nya melakukan taksiran rendah menjadi 20, sementara 37-nya melakukan taksiran tinggi menjadi 40. Mengapa 24-nya berubah menjadi taksiran rendah? Ada yang tahu? Karena angka 4-nya, Bu. Iya, betul. Karena angka 4-nya berada di bawah angka 5. Angka 4-nya. Iya, angka 4-nya berada di bawah angka 5. Betul, Maria. Terima kasih. Sekarang, taksiran pecahan biasa dan campuran. Ada yang bisa untuk membacakan lagi tidak? Ada yang mau membacakan lagi? Sepertinya sinyal ya, gangguan sinyal. Ya sudah, sekarang Ibu yang bacakan saja ya. Taksiran pecahan biasa dan campuran adalah menaksir hasil operasi hitung dengan cara membulatkan kesatuan terdekat. Taksiran terbaik dilakukan dengan cara membulatkan bilangan-bilangan operasi hitung menurut aturan pembulatan. Di sini ada yang masih ingat kan pecahan biasa dan pecahan campuran? Nah, pecahan biasa contohnya yang di atas 3/2, sementara pecahan campuran contohnya 1/2. Nah, pecahan biasa ini yang 3/2 nih. Ada yang masih ingat tidak? Yang angka 3-nya disebut apa ya? Angka 3 disebut pembilang. Nah, iya. Dan angka 2-nya disebut penyebut. Jadi itu harus diperhatikan karena kita akan mempelajari pecahan pada operasi hitung sekarang. Contohnya, Ibu punya soal. Di sini ada garis bilangan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, garis bilangan ini sangat berguna untuk pembelajaran kita hari ini. Dengan rumus dasar yaitu penyebut dibagi 2. Ya, contohnya 5, 8 per 10 ditambah 3, 2/7. Nah, ini disebut lambang A. Ini simbol loh, bukan sama dengan. Ini disebut dengan kira-kira. Kalau gelombangnya 2 gitu, disebutnya kira-kira karena penaksiran merupakan cara memperkirakan sesuatu. Nah, berbeda dengan sama dengan. Kalau sama dengan lurus, garis 2-nya lurus. Kalau kira-kira garis 2-nya melengkung. Kita lihat contohnya. 5, 8/10 ditambah 3, 2/7. Kira-kira, nah cara bacanya seperti itu. Kita fokus ke angka 5, 8/10-nya terlebih dahulu. 5, 8/10 di sini akan dibagi 2. Akan melakukan pembulatan, yaitu dibulatkan ke atas menjadi 1 dan dibulatkan ke bawah menjadi 0. Jadi dalam operasi hitung pecahan ini, kita hanya melakukan 2 pembulatan, yaitu pembulatan ke atas dan pembulatan ke bawah. Sudah tidak lagi menggunakan pembulatan sedang. Nah, kita fokus ke angka 5, 8/10. Kita harus tahu 5, 8/10 ini harus dibulatkan ke atas atau ke bawah ya. Caranya kita memperhatikan pembilangnya, yaitu angka 8. Pembilangnya angka 8. Nah, angka 8 ini setelah kita melihat pembilangnya, kita masukkan rumus dasar.
rumus dasar yang tadi, yaitu penyebut dibagi 2. Iya, penyebut dibagi 2. Lalu penyebutnya ini menjadi 10 dibagi 2 sama dengan 5. Nah, angka 8 yang merah ini, yang Ibu bulatkan merah, angka 8 ini berada di atas angka 5. Berarti kita melakukan pembulatan ke atas menjadi 1. Jadi, 8/10 kira-kira hasilnya 1. Nah, itu belum selesai. Kita masih lanjut. Jadi, 5 ditambah 1 sama dengan 6. 5-nya dari mana? 5-nya berasal dari angka di sampingnya. Yang angka pecahan campuran ini. 5 ditambah 1. Satunya berasal dari 8/10 yang sudah dibulatkan. Nah, 5 8/10 dibulatkan dan lebih dekat dengan 6. Sekarang kita fokus ke angka yang keduanya. Masih dengan soal yang sama ya. 32/7. Kira-kira kita bulatkan lebih dekat kemana ya? Kita lihat pembilangnya di sini. Pembilangnya angka 2. Angka 2 lebih mendekati 0 atau lebih mendekati 7 ya. Nah, di garis bilangan sini terlihat sudah jelas kan? Tanpa perlu dilakukan seperti yang sebelumnya. Sudah terlihat jelas bahwa angka 2 lebih dekat dengan 0 dibanding dengan angka 7. Maka 3 ditambah 0 sama dengan 3. Jadi 32/7 dibulatkan dan lebih dekat dengan 3. Jadi taksir operasi hitung dari 58/10 ditambah 32/7 kira-kira sama dengan kira-kira 6 ditambah 3 sama dengan 9. Ini ada contoh yang kedua. Tentukan hasil operasi hitung berikut dengan penaksiran. 2/8 ditambah 11/12. Kira-kira 2/8-nya kita bulatkan lebih mendekati dengan 0 dan 11/12 dibulatkan lebih dekat dengan 1. Sudah paham kan? Karena 2 lebih mendekati 0 dibanding angka 8 dan ini angka 11-nya lebih mendekati angka 12. Jadi kita bulatkan 1 atau kita melakukan taksiran atas. Nah, untuk lebih jelasnya lagi kita akan mengamati video berikut ini. Sebentar ya. Kita tonton video pembelajarannya bersama-sama. Anak-anak hari ini, semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini, Bu Ana akan membahas materi menaksir operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pecahan anak-anak. Ini untuk anak-anak Ibu yang kelas 4. Baik, Ibu langsung ke pembahasan materi ini. Baik, Ibu mulai dari contoh soal yang pertama anak-anak di sini. 1/12 ditambah 2/13. Ini kita menaksir. Ini cara panjang dulu anak-anak. 1, ini 1 utuh kita tulis dulu. 1 ditambah dengan, ini kita beratkan. Pecahannya kita beratkan. 1 lebih dekat ke 0 apa lebih dekat ke 12? 1 lebih dekat ke 0. Kalau lebih dekat ke 0, maka pembulatannya adalah 0. Tapi ditambah 0, ditambah dengan yang sebelah kanan juga kita beratkan. 2-nya utuh kita tulis dulu. Ditambah 12/13. 12 ini lebih dekat ke 0 apa lebih dekat ke 13? Lebih dekat ke 13. Berarti lebih dekat ke 13/13. Itu sama dengan 1. Dibulatkan menjadi sama dengan 1 ditambah 0, 1 ditambah dengan 2 ditambah 1, 3. 1 ditambah 3, 4. Lanjut ke contoh soal kedua, anak-anak. 3, 5/16 ditambah 5. Nih, kita tulis dulu 3. Selanjutnya, kita 5 lebih dekat ke 0, apa lebih dekat ke 16? 5 lebih dekat ke 0 di sini. Berarti pembulatannya 0. Karena tidak ada setengah dari 16, anak-anak. Jadi pembulatannya ke bawah. Ditambah 0. Selanjutnya ditambah 5.
Ini sama dengan 3 ditambah 0, 3. Selanjutnya ditambah 5. Sama dengan 8 anak-anak. Ibu lanjutkan ke sini. Ini 4, 7 per 8 ditambah 4, 2 per 8. Ini kita bulatkan dulu yang pecahannya. Sekarang cara cepat. 7 lebih dekat ke 0 apa lebih dekat ke 8? Lebih dekat ke 8. Berarti 8 per 8. 8 per 8 itu 1. 1 ditambah 4, 5. 5. Selanjutnya ditambah dengan 4, 2 per 8. Kita bulatkan dulu yang pecahan. 2 lebih dekat ke 0 apa lebih dekat ke 8? Lebih dekat ke 0 anak-anak. Berarti pembulatannya 0. 4 ditambah 0, 4. Ini langsung 5 tambah 4, 9. Ini cara pendeknya. Ibu lanjutkan anak-anak. 8 ditambah 5, 1 per 10. Ini kita taksir. 8-nya utuh anak-anak, kita tulis dulu. Selanjutnya kita. Di sini pecahannya, ini kita bulatkan dulu. 1 lebih dekat ke 0 apa lebih dekat ke 10? Lebih dekat ke 0 anak-anak. Jadi pembulatannya 0. 5 ditambah 0, 5. Ini tinggal 8 ditambah 5, 13. Lanjut, 7, 10 per 11 ditambah 3, 4 per 5. Di sini 10 lebih dekat ke 0 apa lebih dekat ke 11? Lebih dekat ke 11. Berarti 11 per 11 itu sama dengan 1. 1 ditambah 7, 8. 8, selanjutnya ditambah 3, 4 per 5. Kita beratkan dulu. 4 lebih dekat ke 0 apa lebih dekat ke 5? Lebih dekat ke 5. 5 per 5 itu sama dengan 1. 1 ditambah 3 sama dengan 8 ditambah 4. Lanjut kita. Sekarang operasinya pengurangan anak-anak. 3 utuh kita tulis dulu. Tandanya kurang. 1, 1 per 9. 1 ini lebih dekat ke 0 apa lebih dekat ke 9? Lebih dekat ke 0 anak. 0 per 9. 0 per 9 itu 0. Ditambah 1, 1. Tinggal 3 dikurang 1. 2. Lanjut kita anak-anak. 4, 9 per 10 dikurang 2, 2 per 7. Ini kita bulatkan dulu. 9 lebih dekat ke 0 apa ke 10? Lebih dekat ke 10. Ini berarti 10 per 10, 1. 1 ditambah 4, 5. 5. Tandanya kurang. 2, 2 per 7. 2. Ini lebih dekat ke 0 apa lebih dekat ke 7? Lebih dekat ke 0. Berarti 0 per 7 sama dengan 0. 0 ditambah 2, 2. Sekarang 5 dikurang 2 sama dengan 3. Lanjut 8 per 11 dikurang 4. Ini yang pecahan kita bulatkan dulu. 8 lebih dekat ke 0 apa lebih dekat ke 11? 8 lebih dekat ke 11. 11 per 11, 1. 1 ditambah 8, 9. Tandanya kurang. Ini langsung dikurang. Sama dengan 9 dikurang 4. Sekarang soal berikutnya 10, 2 per 11 dikurang 4, 3 per 13. Nih, kita bulatkan dulu anak-anak. 2 lebih dekat ke 0 apa lebih dekat ke 11? 2 lebih dekat ke 0. 0 per 11, 0. 0 ditambah 10, 11. Kita tulis dulu 11 dikurang 4, 3 per 13. 3 lebih dekat ke 0 apa lebih dekat ke 13? Lebih dekat ke 0. 0 per 13, 0. 0 ditambah 4, 4. Kurang sama. 11 dikurang 4, artinya 7. Lanjut kita, 12 dikurang 5, 4 per 19. 12 itu kita tulis dulu. Ini. Selanjutnya, ini yang pecahan kita bulatkan dulu. 4 lebih dekat ke 0 apa lebih dekat ke 19? Lebih dekat ke 0. 0 ditambah 5, 5. Sama dengan 12 dikurang 5, hasilnya adalah. Semoga anak-anak kita paham apa yang. Ya. Sudah ya videonya.
setelah mengamati video tadi? Semoga kalian sudah lebih memahami ya cara cepat yang diajarkan oleh video tersebut. Sekarang kita belajar bersama-sama nih untuk mencoba bareng-bareng. Dari taksirlah hasil operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pecahan berikut. Nah, di sini ada yang A. 6/7 ditambah 95/7 kira-kira taksirannya berapa ya? Coba ada yang bisa jawab tidak? 6/7. 1 bukan, Bu. 6 lebih mendekati 1. Dan 9, 5/7. 5 lebih mendekati 0 atau lebih mendekati 1 ya? Atau lebih mendekati 7 ya? 5 lebih mendekati Iya, angka Bu. ya, 7. Jadi 9 ditambah 1 sama dengan 10. Jadi taksirannya itu 1 ditambah 10 sama dengan 11. Sekarang yang B. 32/10. Nah, angka 2-nya lebih mendekati 0 atau lebih mendekati 1? Atau lebih mendekati 0. Jadi 3 tambah 1. Lebih mendekati 0. Jadi 3 tambah 0 sama dengan 3. Simpan di tangan 3. Lalu 93/4. 3-nya atau pembilangnya lebih mendekati 0 atau lebih mendekati 1? Mendekati 1. Lebih mendekati 1 karena dia lebih mendekati angka 4 ini. Dan 4/4 sama dengan 1. Jadi 9 ditambah 1 sama dengan 10. Jadi 3 ditambah 10 sama dengan 13. Sekarang yang C. 35/4. 5 ini lebih mendekati 0 atau lebih mendekati 1 ya? Kalau mendekati 1, dia lebih mendekati angka 4. Lebih mendekati 1. Jadi 3 ditambah 1, 4. 4-nya simpan di sebelah kanan atau kiri tangan kalian. Lalu 23/4. 3-nya lebih mendekati 0 atau lebih mendekati 1? Mendekati 1. Mendekati 1. Jadi 2 ditambah 1 itu 2. 2-nya ditaruh di sebelah sini. 2 ditambah 1 itu 3. 2 ditambah 1, 3, Bu. Ya, maaf ya, Ibu lupa. Jadi 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Sekarang yang terakhir. 11, 1/11. Dikurangi 5, 6/11. Kira-kira. 11-nya jangan dulu dilihat. Sekarang angka 1-nya lebih mendekati 0 atau lebih mendekati 1? Ayo. Lebih mendekati 0 ya, Bu? Iya, lebih mendekati 0. Jadi 11 ditambah 0 sama dengan 11. Kita taruh angka 11-nya di sebelah sini. Lalu 5, 6/11. Angka 6-nya ini lebih mendekati 0 atau lebih mendekati 1? 0. Lebih mendekati 0. No. Angka 6-nya ini lebih mendekati angka 1. Karena 11 dibagi 2 itu 5,5. Kita menggunakan rumus dasar, 11 dibagi 2 itu 5,5. Dan angka 6 ini di atas angka 5,5. Jadi kita taksirkan ke atas. Jadi 5 ditambah 1 sama dengan 6. Jadi 11 dikurangi 6 sama dengan 5. Cara membacanya, 11 1/11 dikurangi 5 6/11 kira-kira 11 dikurangi 6 hasilnya 5. Seperti itu. Sekarang Ibu punya evaluasi yang sudah Ibu buat melalui Google Form. Nah, di sini sudah terlihat ya screenshot-annya evaluasi pembelajaran matematika SD. Nanti akan kalian isi bareng-bareng di rumah masing-masing. Namun harus sesuai dengan waktu dan ketentuan yang telah Ibu buat. Jadi jangan sampai melewati batas waktu
atau ketentuan yang sudah ditentukan. Jadi kesimpulannya hari ini kita sudah belajar tentang apa? Mengenai Pecahan, Bu. pecahan. Iya, bisa mengenai pecahan, mengenai penaksiran, operasi hitung pecahan, dan juga pengurangan pada pecahan. Jadi kesimpulannya, taksiran disebut juga dengan perkiraan atau kira-kira dan disimbolkan dengan lambang huruf lambangnya 2 bergelombang ya, seperti sama dengan namun bergelombang kalau kira-kira tuh. Dan pada operasi hitung penaksiran pecahan perlu diperhatikan pembilangnya, kemudian dimasukkan rumus dan lihat lebih mendekati 1 atau 0. Atau kalau kalian sudah bisa, kalian bisa mengikuti cara yang tadi sudah di video Ibu share melalui cara cepatnya. Jadi pembilangnya itu lebih mendekati 0 atau lebih mendekati 1. Wah, sepertinya pembelajaran hari ini sudah selesai nih anak-anak. Terima kasih ya sudah belajar bersama Ibu pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, minum vitamin, karena virus-virus di luar masih berkeliaran. Kita harus melawan virus tersebut dengan selalu menjaga kesehatan imun kita. Sekian pembelajaran dari Ibu hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Jangan lupa untuk mengisi evaluasi. Nanti linknya akan Ibu kirim melalui WhatsApp group. Oh iya, Siap, Ibu. pembelajaran ditutup. Kita melakukan doa bersama-sama terlebih dahulu ya. Ibu mau meminta Afwa Fadila sekarang gantian untuk memimpin doa sebelum penutupan. Baik, Ibu. Teman-teman, untuk menutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.